Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulia Ridwan, mahasiswi Universitas Negeri Makassar, jurusan Teknik Elektro, Program Studi Konsentrasi Software Engineering. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai tinjauan umum etika. Pengertian etika. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian etika dalam 3 artian pengertian, yaitu yang pertama, ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Menurut Profesor Robert Salomon, etika dapat dikelompokkan menjadi 2 definisi, yaitu etika merupakan karakter individu. Dalam hal ini termasuk bahwa orang yang beretika adalah orang yang baik. Yang kedua, etika merupakan hukuman sosial. Etika merupakan hukum yang mengatur, mengendalikan, serta membatasi perilaku manusia. Etika, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Etika merupakan bagian filsafat, yaitu filsafat moral. Etika merupakan ilmu yang mempelajari perbuatan baik dan buruk, benar atau salah berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan dalam kehendaknya. Etika adalah ilmu pengetahuan, sedangkan moral adalah objek ilmu pengetahuan. Etika, moral, dan norma kehidupan. Lawrence Kornberg mencatat 6 tahap perkembangan moral yang dekat hubungannya dengan etika. Yang pertama, orientasi pada hubungan, ganjaran, kekuatan fisik, dan material nilai-nilai yang bersifat kemanusiaan tidak dipersoalkan pada orientasi ini. Yang kedua, orientasi hedonistis hubungan antar manusia. Orientasi ini melihat bahwa perbuatan yang benar adalah perbuatan yang memuaskan kebutuhan individu dan atau kadang-kadang kebutuhan orang lain. Yang ketiga, orientasi konformitas. Orientasi ini sering disebut orientasi anak manis, di mana seseorang cenderung mempertahankan harapan kelompoknya serta memperoleh persetujuan. Yang keempat, orientasi pada otoritas. Pada orientasi ini, orang cenderung melihat hukum, kewajiban untuk mempertahankan tata tertib sosial, religius, dan lain-lain yang dianggap sebagai nilai-nilai utama dalam kehidupan. Yang kelima, orientasi kontrak sosial. Orientasi ini dilatar belakangi adanya tekanan pada persamaan derajat dan hak kewajiban timbal balik atas tatanan bersifat demokratis. Dan yang terakhir, orientasi moralitas, prinsip suara hati, individu, komprehensif, dan universal. Orientasi ini memberikan nilai tertinggi pada hidup manusia, di mana persamaan derajat dan martabat menjadi suatu hari pokok yang dipertimbangkan. Menurut Sonny Kraft, moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus hidup dengan baik sebagai manusia. Dan menurut Vance McNish Suseno menyatakan bahwa etika adalah sebuah ilmu dan bukan
menemukan sebuah ajaran, sedangkan yang memberikan manusia norma tentang bagaimana manusia harus hidup adalah moralitas. Pelanggaran etika dan kaitannya dengan hukum. Faktor-faktor yang berpengaruh dan keputusan atau tindakan-tindakan tidak etis dalam sebuah perusahaan adalah yang pertama, yaitu kebutuhan individu. Merupakan faktor penyebab tindakan-tindakan yang tidak etis. Yang kedua, tidak ada pedoman. Tindakan tidak etis bisa saja muncul karena tidak adanya pedoman atau prosedur-prosedur yang baku tentang bagaimana melakukan sesuatu. Perilaku. Yang ketiga, perilaku dan kebiasaan individu. Tindakan tidak etis bisa muncul karena perilaku dan kebiasaan individu tanpa memperhatikan faktor lingkungan di mana individu tersebut berada. Yang keempat, lingkungan tidak etis. Kebiasaan tidak etis yang sebelumnya sudah ada dalam suatu lingkungan dapat mempengaruhi orang lain yang berada dalam lingkungan tersebut untuk melakukan hal yang serupa. Dan yang terakhir, perilaku atasan. Atasan bisa melakukan tidak etis, dapat mempengaruhi orang-orang yang berada dalam lingkungan pekerjaannya untuk melakukan hal yang serupa. Tindakan pelanggaran terhadap etika. Yang pertama adalah sanksi sosial. Etika adalah norma-norma sosial yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, maka terjadi pelanggaran. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah sanksi sosial. Yang kedua adalah sanksi hukum. Hukum mengatur kegiatan-kegiatan etika yang kebetulan selaras dengan aturan hukum. Etika yang berkembang di masyarakat. Etika dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu etika deskriptif. Etika deskriptif merupakan etika yang berbicara mengenai sebuah fakta, yaitu tentang nilai dan pola perilaku manusia terkait dengan situasi dan realitas yang membudaya dalam kehidupan masyarakat. Dan yang kedua yaitu etika normatif. Etika normatif merupakan etika yang memberikan penilaian secara himbauan kepada manusia tentang bagaimana harus bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Sonny Kraft mencatat adanya dua macam norma yang berkembang di masyarakat. Yang pertama yaitu norma umum. Norma umum adalah norma yang memiliki sifat universal. Sedangkan yang kedua yaitu norma khusus. Norma khusus merupakan aturan yang berlaku dalam bidang kegiatan atau kehidupan dalam lingkup yang lebih sempit. Nah, itulah tadi materi mengenai tinjauan umum etika. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.